Adik-adik, hari ini kakak punya janji sama satu orang. Kakak punya janji dengan Dodo. Hari ini Dodo berkata dia mau melatih vokal dia. Dia mau latihan lagu bersama dengan kakak. Tapi kok sampai jam segini dia masih belum datang ya? Kita tunggu saja ya. Oke, sambil menunggu Dodo untuk datang latihan nyanyi, kita mau main tebak-tebakan. Siapa di sini yang mau main tebak-tebakan? Wah, kayaknya semuanya sudah siap ya untuk bermain tebak-tebakan. Kakak mau ajak kamu untuk bermain tebak-tebakan lagu sekolah minggu. Kira-kira kamu bisa menebak lagu yang akan diputar atau tidak ya? Nanti kakak akan memutarkan musiknya saja dan kamu bisa menebak judul lagunya kira-kira apa. Oke, kita sama-sama bermain ya tebak-tebakan lagu sekolah minggu. Nah, kita mau menebak lagu. Nanti kakak akan memberikan musiknya untuk kalian, hanya instrumen saja. Kalian akan menebak ya kira-kira judul lagunya apa ya. Nah, oke, kita akan mulai bersama-sama untuk tebak-tebakan lagu. Oke, yang pertama kita akan dengar ya musiknya bersama-sama. Kira-kira ini lagu apa ya? Oke, adik-adik, ada yang bisa jawab? Nah, kita lihat sama-sama ya. Jawabannya adalah Yesus cinta semua anak. Kita dengarkan ya lagunya. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, pertanyaan yang kedua, kita akan dengar musik lagu ini. Kira-kira ini judul lagunya apa ya? Oke, ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira judul lagu ini apa ya? Nah, kita akan lihat sama-sama. Judul lagunya adalah Big or Small. Siapa yang betul ya? Kita dengarkan lagunya. Big or small, short and tall, sama dicinta Dia. Tuhan membuat kita berharga. Oke, berikutnya kita dengarkan. Kira-kira ini musik lagu apa ya? Oke, adik-adik, mungkin tidak asing ya buat kalian. Kira-kira kalian bisa menebak nggak? Lagu apakah ini? Ini adalah lagu Firman Tuhan Kudengar. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku. Wah, hebat ya kalian bisa menjawab dengan baik. Berikutnya, kira-kira ini musik lagu apa? Ada yang tahu jawabannya? Kita lihat sama-sama. Jawabannya adalah Jangan takut
pada apapun. Kita dengarkan. Jangan takut pada apapun, apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Berikutnya, kira-kira ini musik judulnya apa ya? Nah, mudah kan adik-adik? Harusnya kalian bisa jawab ya. Jawabannya adalah baca kitab suci. Nah, kita dengarkan lagunya bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau menang. Oke, berikutnya adik-adik, kira-kira ini lagu judulnya apa ya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Jawabannya adalah pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Nah, terakhir adik-adik, ini lagunya agak susah loh. Kira-kira apakah kalian tetap bisa jawab? Kita dengarkan sama-sama musiknya ya. Nah, susah bukan? Nah, tapi mungkin ada yang bisa jawab. Kira-kira jawabannya apa ya? Judulnya adalah Kuat, Hebat, dan Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Wah, adik-adik, semuanya pinter-pinter ya dan hebat-hebat menebak judul lagu. Kamu bisa tebak berapa judul ya? Wah, pasti banyak yang bisa. Adik-adik, kok Dodo masih belum datang ya? Katanya mau datang sekarang hari ini. Kita tunggu sama-sama ya. Akhirnya Dodo datang. Sini kamu masuk dikit, Dodo. Sorry ya Kak, Dodo terlambat. Aduh, Dodo kok bisa terlambat sih? Tadi Dodo sakit perut. Oh, Dodo sakit perut. Oke, Dodo. Kita hari ini kan mau Ngapain, Kak? latihan nyanyi kan? Oh iya. Latihan vokal supaya iya. Dodo nyanyinya bagus. Ya udah. Oke, kayaknya Dodo kurang semangat ya? Nggak apa-apa kok. Ya udah, oke. Sekarang kita mau supaya suara Dodo bagus, kita nyanyi do re mi fa sol la si do dulu ya. Oke? Kayak gimana Kak? Nah, kayak gini. Do re mi fa sol la si do. Oke, coba Dodo. 1, 2, 3. Loh, Dok, kok nggak ada suara, Dok? Jangan bengong. Hah? Aduh, adik-adik di rumah kok Dodo pada bengong sih? Sorry ya. Ulang ya. Ya. Oke. Do re mi fa sol la si do. Oke, sama-sama dengan adik-adik di rumah ya. Oke, Dok, yuk 1, 2, 3. Do. Ayo, Dodo. Kenapa, Dok? Ya udah deh, kalau gitu langsung nyanyi aja ya lagunya. Hati yang gembira adalah obat ya. Kita nyanyi ya. Dari bait pertama dulu deh. Hati yang
gembira adalah obat. Oke, nyanyi ya, Do ya. 1, 2, 3. Hati yang gembira. Do, tunggu. Sebelum nyanyi, sebelum latihan, kita ngobrol-ngobrol dulu deh, Dok. Dodo kok kelihatan gak semangat sih? Nyanyinya hati yang gembira tapi mukanya sedih. Kenapa, Dok? Itu Kak, sebenarnya tadi Dodo terlambat juga karena Dodo lagi nggak mood. Dodo lagi nggak mood. Dodo lagi sedih. Dodo juga lagi sedih. Iya. Aduh, kok bisa ya, Do ya? Ya bisa lah, Dodo kan bisa sedih, punya perasaan. Iya, alasannya kenapa, Dok? Apa yang terjadi? Maksudnya gitu loh, Dok. Soalnya tadi Dodo di sekolah diajakin sama teman-teman. Mereka bilang Dodo nggak pintar. Oh gitu. Oh iya. Katanya nggak kayak kakak Nia, beda, kakak Nia pintar, Dodo enggak. Katanya gitu. Oh, jadi Dodo jadi rasa sedih ya? Iya. Wah, adik-adik di rumah, kalian juga pernah nggak sih diejek sama temennya? Pernah. Wah, mungkin ada yang pernah loh, Dok. Merasa sedih kayak kamu. Kalau sedih kan jadi nggak bisa nyanyi, Kak. Oh iya. Apalagi hati yang gembira, hati Dodo lagi nggak gembira. Iya, hati Dodo lagi nggak gembira, gimana mau nyanyi ya, Dok ya? Iya. Ya, adik-adik dan juga Dodo, kadang-kadang kita merasa kita bisa memuji Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan kalau hati kita lagi baik. Kalau hati kita lagi senang, kalau hatinya lagi susah atau lagi mengalami hal yang sulit, biasanya nggak bisa ya memuji Tuhan ya? Iya, kayak Dodo. Iya, tapi. Apa, Kak? Cerita Alkitab hari ini tentang 2 orang yang lagi susah, yang lagi dalam masalah, bahkan dalam penjara. Wah. Padahal dia di penjara bukan karena salahnya, tapi karena difitnah. Susah kan? Sedih kan? Sedih lah. Tapi di Pasti dalam kayak penjara, dia bisa memuji Tuhan. Hah? Bisa nyanyi, Dok. Masa? Nyanyinya pasti Iya. lagu sedih. Belum tentu, Dodo. Nah, kita mau dengar ceritanya nggak? Coba. Oke, Dodo dengar ceritanya sama-sama ya. Oke. Bersama dengan adik-adik di rumah. Oke? Nah, adik-adik di rumah dan juga Dodo, Iya. di dalam Alkitab diceritakan ada 2 orang bernama Paulus dan Silas. Siapa namanya, Dok? Paulus dan Silas. Betul. Paulus dan Silas diceritakan kalau dia memberitakan Injil atau memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus di Filipi. Di mana? Filipi. Betul, di Filipi. Jadi, mereka ingin supaya banyak orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi, adik-adik di rumah dan juga Dodo, orang-orang di Filipi gak semua suka sama Paulus dan Silas. Kenapa? Iya, soalnya mereka dianggap mengacaukan kota. Karena apa yang diajarkan oleh Paulus dan Silas tidak sesuai dengan adat istiadat mereka yang ada di situ. Makanya mereka tidak suka sama Paulus dan Silas. Nah, akhirnya Paulus dan Silas itu difitnah. Terus di penjara ya, Kak? Betul sekali. Nah, karena difitnah, akhirnya Paulus dan Silas itu dimasukkan ke penjara. Nah, kira-kira Dodo dan adik-adik di rumah di penjara enak nggak? Ya enggak lah. Iya, pasti nggak enak sama sekali. Apalagi dimasukin ke penjara karena nggak salah. Iya. Paulus dan Silas emang ada salah, Dok? Enggak sih harusnya. Iya, dia kan nggak salah. Cuman orang-orang yang nggak suka aja sama dia, kemudian dia dimasukin ke penjara. Nah, diceritakan kalau di dalam penjara,
Paulus dan Silas itu kakinya dipasung. Hah? Dipasung itu di apa sih, Kak? Kakinya itu diikat supaya nggak bisa jalan. Wah. Jadi mereka itu cuma duduk, kakinya nggak bisa dipakai untuk jalan dan nggak bisa kemana-mana, Dodo. Jadi harus duduk terus gitu. Iya, wah, pasti nggak menyenangkan Nggak kan? enak banget, Kak. Iya, kira-kira gimana perasaan Paulus dan Silas? Sedih lah, marah juga kali. Iya, padahal kan dia nggak salah. Iya. Kira-kira menurut adik-adik di rumah dan menurut Dodo, dalam kondisi di penjara nggak salah terus susah, kira-kira masih bisa menyanyi memuji Tuhan nggak? Enggak. Wah, pasti kita berasa nggak bisa, bukan? Iyalah. Tapi di dalam Alkitab diceritakan berbeda, Dodo. Oh ya? Dalam Alkitab diceritakan kalau Paulus dan Silas mereka di tengah malam mereka menyanyi memuji Tuhan dengan suara mereka. Kok bisa? Iya, mereka menyanyi memuji Tuhan yang sudah baik kepada mereka. Bersyukur gitu. Iya, nah mereka tetap mau percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Oh. Nah, dalam Alkitab juga diceritakan bahwa semua orang-orang di dalam penjara mendengar puji-pujian mereka. Berarti Iya. keras ya, Kak ya? Iya, mereka menyanyi dengan keras. Bayangin adik-adik dan juga Dodo. Dalam kondisi sulit, mereka bisa memuji Tuhan. Mereka bisa menyanyi untuk Tuhan. Nah, adik-adik, ketika mereka menyanyi memuji Tuhan, di dalam Alkitab juga diceritakan bahwa tiba-tiba akhirnya terjadi gempa. Kok bisa? Ya, Pas banget. itu adalah kuasa Tuhan Oh. yang menolong mereka. Dan kamu tahu ketika gempa itu terjadi, akhirnya pasung yang dipakai untuk di kaki mereka itu akhirnya terlepas. Kemudian penjaranya jadi terbuka pintunya. Hah, bisa kabur? Bisa kabur sebenarnya. Nah, tapi mereka nggak langsung kabur, Dodo. Nah, Dodo, dari kejadian gempa ini memperlihatkan kalau Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu bisa melepaskan dan Tuhan bisa membuat Paulus dan Silas itu keluar dari penjara. Iya, betul. Nah, dalam cerita hari ini juga mengajarkan kita kalau dalam keadaan apapun sebenarnya kita bisa tetap memuji Tuhan. Oh iya ya. Dan ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Betul. Seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Nah, Dodo, untuk itu Dodo bisa belajar kan? Ternyata memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, tidak hanya bisa dilakukan waktu senang loh, Dok. Iya juga ya, Kak. Bukan hanya waktu hati senang terus kita memuji Tuhan. Tetapi ternyata waktu kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, ternyata kita bisa tetap menyanyi memuji Tuhan juga. Iya, betul. Oke, Dodo. Kira-kira Dodo ada contoh nggak dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau tidak senang, tapi kita bisa memuji Tuhan? Kira-kira nggak senangnya kayak gimana sih? Misalnya lagi sakit. Lagi sakit, bisa, Bisa betul. memuji Tuhan dong. Iya, ada contoh lain lagi nggak? Kayak Dodo. Apa itu? Habis diajakin teman, Iya, tapi harus tetap bisa memuji Tuhan. betul. Misalnya juga kejadian tidak menyenangkan itu adalah misalnya tidak diajak orang tuanya pergi. Wah. Kan itu sedih ya? Sedih lah. Atau mainannya rusak. Siapa yang mainannya pernah rusak? Dodo. Betul. Kemudian ya diajak teman atau dapat nilai jelek atau kejadian apapun yang tidak menyenangkan. Ternyata dalam kondisi itu
bukan berarti kita nggak bisa memuji Tuhan. Hmm. Dalam kondisi itu, kita tetap bisa memuji Tuhan. Menyanyi untuk Tuhan, Dok. Nah, ketika kita memuji Tuhan dalam keadaan waktu yang susah, itu tanda apa tahu nggak? Tanda kita mau percaya sama Tuhan. Oh iya, betul. Itu juga tanda kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Kayak Paulus tadi ya, Kak. Betul. Dan ketika kita memuji Tuhan, akan ada kuasa Tuhan yang akan menolong Wah. kita, Dodo. Wah, keren. Iya. Selain itu, memuji Tuhan akan menolong kita mempunyai hati yang gembira. Oh iya, ya. Dan kalau hati kita gembira, itu seperti obat. Misalnya kalau kamu dalam keadaan sakit, kalau ngeluh-ngeluh terus, nangis-nangis terus, tambah sakit. Iya juga sih. Tetapi kalau kamu memuji Tuhan waktu sakit, hatinya jadi apa? Jadi senang. Bisa senang. Dan ketika hatinya senang, bisa membuat kita apa? Semangat. Semangat. Jadi bisa lebih cepat sembuh deh. Oh, Itu adalah obat gitu. untuk hati kita. Nggak usah ke dokter lagi dong. Oh, tetap ke dokter, tapi tetap bisa berdoa memuji Iya, ya, Tuhan. sama-sama ya, Kak ya. Betul sekali. Itu yang bisa adik-adik di rumah lakukan juga ya. Bisa dong. Ya udah Kak Helena, kalau gitu Dodo pamit pulang dulu ya. Oke, Terima kasih oke. ya, Kak. Oke. Dadah, Dodo. Dadah, Kakak. Terus semangat memuji Tuhan ya. Yes. Tuhan akan menolong kamu. Ya. Dadah, Dodo. Dadah. Dadah sama teman-teman di Oh, ya. rumah dong. Dadah teman-teman. Dodo pulang dulu. Oke, dadah. Hati-hati ya, Dok. Ya.